Kejaksaan Agung menetapkan suami artis Sandra Dewi, Harvey Muiz atau inisial HM sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP-PT Timah pada Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Penetapan Harvey Muiz yang merupakan pemegang saham PT Refine Bangkatin atau RBT ini sebagai tersangka dilakukan setelah memperoleh alat bukti yang cukup. Termasuk di antaranya, dari pemeriksaan dia sebagai saksi pada hari yang sama. Tim penyidik telah menemukan kecukupan alat bukti sehingga ditingkatkan statusnya menjadi tersangka untuk tersangka HM selaku pemegang saham PT RBT, ujar Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers, Rabu, tanggal 27 Maret tahun 2024. Begitu ditetapkan tersangka, tim penyidik langsung membawa Harvey keluar dari gedung Kartika Kejaksaan Agung ke mobil tahanan. Tampak dia digiring oleh petugas Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan menggunakan rompi tahanan berwarna pink. Penahanan terhadap Harvey dilakukan di rutan Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan, sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. Selanjutnya yang bersangkutan kita lakukan pemeriksaan dan untuk kepentingan penyidikan kita lakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan, kata Kuntadi. Sebagai informasi, dalam perkara ini tim penyidik telah menetapkan 15 tersangka, termasuk perkara pokok dan obstruction of justice atau OOJ alias perintangan penyidikan. Dengan demikian, Harvey Muiz menjadi tersangka ke-16 dalam perkara ini. Di antara para tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya, terdapat penyelenggara negara, yakni M. Riza Pahlevi Tabrani atau inisial MRPT selaku mantan Direktur Utama PT Timah, Emil Emindra atau inisial EML selaku Direktur Keuangan PT Timah tahun 2017 sampai dengan 2018, dan Alwin Albar atau inisial ALW selaku Direktur Operasional tahun 2017, 2018, 2021 sekaligus Direktur Pengembangan Usaha tahun 2019 sampai dengan 2020 PT Timah. Kemudian selebihnya merupakan pihak swasta, yakni pemilik CV Venus Inti Perkasa atau VIP, Tamron alias Eon atau inisial TN, manajer operasional CV VIP, Ahmad Albani atau inisial AA, komisaris CV VIP, BY, Direktur Utama CV VIP, HT alias ASN, General Manager PT Tinindo Internusa atau Tinro Salina atau inisial RL, Direktur Utama PT Sariwiguna Bina Sentosa atau SBS berinisial RI, SG alias AW selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang, MBG selaku pengusaha tambang di Pangkal Pinang, Direktur Utama PT Refined Bangkatin atau RBT, Suparta atau SP, Direktur Pengembangan Usaha PT RBT, Reza Andriansyah atau inisial RA, dan manajer PT Quantum Skyline Exchange, Helena Lim. Sedangkan dalam OOJ, Kejaksaan Agung telah menetapkan Tony Tamsil alias Ahi, adik Tamron sebagai tersangka. Nilai kerugian negara pada kasus ini ditaksir mencapai 271 triliun rupiah. Bahkan menurut Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejaksaan Agung, nilai 271 triliun rupiah itu akan terus bertambah. Sebab nilai tersebut baru hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum ditambah kerugian keuangan. Itu tadi hasil penghitungan kerugian perekonomian, belum lagi ditambah kerugian keuangan negara. Nampak sebagian besar lahan yang ditambang merupakan area hutan dan tidak ditambal, kata Dirdik Jampitsus Kejaksaan Agung, Kuntadi dalam konferensi pers Senin, tanggal 19 Februari tahun 2024. Akibat perbuatan yang merugikan negara ini, para tersangka di perkara pokok dijerat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Jungto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jungto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP. Kemudian tersangka OOJ dijerat Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.